Oke teman-teman, assalamualaikum. Ini pagi sekitar jam 5:15. Saya semalam nginep di rumahnya Mbak Sarijo yang berada di lokasi transmigrasi kanalisasi Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Dan ini saya akan melanjutkan perjalanan menuju ke transmigrasi yang ada di sekitaran Kendawangan sana. Yang perjalanannya kalau dari sini menuju ke lokasi sana perkiraan sekitar 4 jam. Ini pasti perjalanan yang melelahkan, tapi bisa berusaha untuk bisa sampai. Mudah-mudahan hari ini tidak turun hujan, karena kemarin hampir setengah hari di Kabupaten Ketapang ini turun hujan. Oke, kita lanjut jalan. Bismillah. Oke, jadi kita udah sampai di Pesaguan. Ini ada jembatan panjang. Oh gitu ya. Oke, kita istirahat dulu sebentar di sini. Ini di tepian di pinggir jalan. Ini ada simpang 3, jadi kita ambil arah ke kiri. Kalau ke kanan kita langsung menuju ke Kendawangan. Ini ke arah Maro, kita belok ke kiri. Ini kita udah jalan sekitar jalannya. Ini kalau lewat tengah udah pasti tidak bisa. Paling ini yang masuk truk yang bisa lewat. Kalau motor harus sebelah kanan atau kiri. Oke, kita mau coba. Oke, ini potret jalan di Kalimantan kira-kira semacam ini kalau di pedalaman. Saya asik tadi mulai di perjalanan menuju ke arah BHW, itu jalannya bagus. Nah, sekarang kita udah masuk ke dalam, makin hancur semacam ini. Akhirnya kita udah dapatkan jalan aspal di sini, alhamdulillah. Setelah melewati banyak lubang, banyak jalan rusak, kita dapatkan jalan aspal. Dan ini saya kurang tahu dari sini sampai ke lokasi transmigrasi masih berapa jam lagi. Mudah-mudahan ini jalannya bukan jalan keliru. Jembatan apa nih, Pak? Kelampai. Kelampai. Kalau ke SP yang terdekat SP berapa? Transmigrasi. Kalau di sini satu SP8, Mas. SP8 yang paling dekat. Itu dari sini sampai sana masih berapa jam kira-kira? 1 jam setengah. Kalau ibaratnya macam Bapak belum pernah kan santai, Pak. Iya betul. Kalau kita udah sering, Pak, 1 jam pun nyampe. Oke. Jadi teman-teman, kita ini jalan dari tempat tadi sampai sini perkiraan itu udah sekitar 2 jam. Ya, hampir 2 jam setengah. Nah, ini kita udah sampai, namanya ini jembatan Kelampai. Nanti dari sini sampai menuju ke lokasi transmigrasi itu masih butuh waktu sekitar 1 jam sampai 1 jam setengah. Bayangkan, dengan jalan yang seperti tadi,
dengan jalan yang seperti tadi. Kita baru dapatkan jalan aspal itu di sekitaran Kampung Kelampai tadi. Ini kalian bisa lihat di sini keren sekali, ada pemandangan. Wow, ini namanya Sungai Kelampai. Pak, di sini ada ikannya nggak, Pak? Ada. Banyak. Biasanya jenis ikan apa, Pak? Kelabau, tapa. Oh, kelabu apa? Kalau ayahnya agak asin, kakap, udang, ada gitu. Oh gitu. Tapi jarang kayaknya orang cari ikan ya di sini. Iya, jarang. Misalkan pakai sampan atau apa gitu. Iya. Oh, Itu ada teman tuh. ada. Oh iya iya lagi Jaring. lagi jaring ya dia. Iya. Oke Pak, makasih Pak. Saya lanjut jalan Pak ya. Ini di sini kita ketemu Damri. Damri jurusan Ketapang, Kendawangan, Manis Mata. Ini di sini kita udah menemui deretan pohon sawit. Kalau tadi kita di perjalanan yang di awal yang hancur itu, di sepanjang jalan kita hanya bisa menemui pohon akasia. Nah ini semuanya udah sawitan semua di sini. Nanti abang kan belok situ, Hah? simpan itu belok kiri. Kiri terus? Kiri lurus sampai ketemu pos kosong. Terus abang lewat lagi sekitar 10 meter kali di depan itu ada simpan 3. Abang belok kanan, kanan ketemu boksit. Abang langsung nyebrang boksit. Oh gitu. Nyebrang aja, masuk nanti jalan itu lewat dalam sawitan. Oh iya. Nanti iya. keluar pas SP8 itu nggak ada belok-belok lagi. Sip 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 sip. Makasih ya Pak. Siap. Bapak dari mana asalnya? Kupang. Kupang. Iya. Jauh sampai sini Pak. Ya namanya cari. Udah berapa tahun di sini? Udah ya hampir 20. Wih. Kupang di mana Kupangnya? Nikiu. 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 Dengan Pak siapa? Saya Pak Beki. Pak Beki. Iya. Makasih Pak Beki. Ya. Ini kita udah mau mendekati lokasi transmigrasi, masih di sekitaran PT Perkebunan Sawit. Saya kurang tahu tadi ini PT apa. Nah nanti sekitar setengah jam lagi kita udah mau sampai. Mudah-mudahan kita tidak sesat. Jalan luar biasa. Ini kemana nih Dek? Yang ke sebelah sana Dek? Ini ke Pangkalan Bun. Pangkalan Bun. Jadi dari sini ini bisa sampai ke Pangkalan Bun ya? Bisa lah. Oh terus yang arah ke SP8? Ini sana. Ini. Oke makasih ya. Nih udah ketemu rumah pertama. Kita mau coba tanya-tanya di sini. Apakah ini udah masuk SP8? Oh dari Jawa Barat. Jawa Baratnya di mana? Tasikmalaya. Bapak namanya siapa? Pantis. Entis. Di Tasikmalaya daerah mana? Pancasila. Pancasila itu desa. Kota. Kota. Kalau desanya? Desanya Panamun. Hah? Panamun. Panamun. Kecamatan? Oh, lupa. Lupa. Berarti udah pernah balik sana? Belum pernah. Belum pernah. Oh, lahir di sini? Lahir Lampung Selatan. Malah Lampung Selatan. Berarti transmigrasinya dulu di Lampung gitu apa? Oh. Tapi bapaknya ke sini ikut transmigrasi. Ya sama bapak. Lah iya maksudnya bapaknya sampean itu ke sini ikut transmigrasi. Jadi dulu di Lampung udah transmigrasi, Ya. pindah ke sini transmigrasi ke sini. Lampung Utara. Terus pindah ke sini. Jadi kita udah sampai, ini termasuknya ini rumah yang pertama tadi yang saya datangi orang Tasikmalaya. Nanti kita explore masuk ke dalam-dalam sana. Kita pengen lihat seperti apa suasana transmigrasi yang ada di ini jalannya, jalan makadam atau jalan apalah istilahnya yang biasa di sawit-sawitan gitu. Tapi kalau saya perhatikan untuk rumahnya, ini rumahnya udah ada yang seperti ini. Jadi makin betah kayaknya orang-orang yang ada di sini. Nah, jadi suasananya ataupun keadaan ini ada salon juga udah di dalam sini. Keadaannya untuk transmigrasi ini kurang lebihnya semacam ini. Memang sih belum di aspal, cuma kalau dilihat dari segi ekonomi dari bangunan-bangunan rumah saya perhatikan udah maju di sini. Ini padahal transmigrasi di tahun 97. Nah, ini mobil-mobil truk-truk semuanya banyak di sini. Ini sedikit ada jalan yang udah aspal. Kayaknya nanggung nih, cuman segini aja aspalnya. Ini kita udah berada di simpang 4, di tengah-tengahnya
Nah, sebelah kiri kita udah kelihatan masjidnya seperti itu. Nah, kita mencoba ke arah sana. Ini deretannya kalau nggak salah di sebelah masjid ini ada tempat-tempat kayak semacam apa ya, balai desa, tempat pertemuan. Ini ada Polindes, terus di situ ada posko COVID lengkap. Jadi dari tempat masjid tadi ke dekat sini udah ada satu tempat ibadah juga, itu ada gereja di sini tidak jauh dari masjid tadi. Kalau mobilitas orang, kendaraan di sini ramai sudah. Terus toko-toko juga udah berjejer banyak. Rumah-rumah juga udah lumayan bagus, udah besar-besar, megah-megah. Ini nyaris kayak berada di kampung-kampung yang ada di Jawa, yang memang biasa kita temui gitu. SP8 loh. Ya. SP8. Iya, iya. Oh. Transmigrasi tahun berapa, Pak? 297. 97. Iya. 97 udah semaju ini, Pak. Udah Ya, lumayan udah. maju kan? Alhamdulillah. Oh. 97. Ini trans apa? Transpir atau trans apa? Per. Pir ya. Permisi Amit. Iya, Ya. Lagi apa tuh, Pak? Nah, ini lagi bikin mau ngacarakan Oh, musola ini. Oh, mau mauludan. mau muludan. Iyalah benar. Bapaknya aslinya mana dulunya? Ya aslinya Banyumas. Banyumas. Ya, Di sini yang ikut transmigrasi orang tua atau masnya? orang tua. Orang tua. Lahirnya di sini atau di? Aku lahirnya di Banyumas. Oh iya iya. Kalau 97 kan belum lama termasuknya kan, belum lama. Oh, oke. Jadi yang langsung transmigran dulu yang bapaknya siapa di sini? Tuh, Pak itu. Bapak. Dulu ikut transmigrasi tahun 97 pertama. 98 98. Ya. Oh, asalnya dari mana, dari Jawa Barat, Bapak? Di mana itu? Sukabumi. Dari Sukabumi. Iya. Oh. Dengan Pak siapa namanya? Pak Ikos. Pak Ikos. Iya. Di mana? Sukabuminya di mana? Cisaat. ya. Cisahat. Cisaat. Itu desa atau kecamatan? Kalau dulu kecamatan Cisaat, sekarang udah di Pekar, jadi kecamatan Padudamping. Oh, gitu. Desa Cikahuripan. Desa Cikahuripan. Ya, Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi. Udah sering ke sana Bapaknya? Wah, udah lama Pak. Udah lama, jarang. hampir 6 tahun mungkin. 6 tahun udah nggak balik lagi. Kalau dulu kan anak masih di Jawa, sekarang udah di sini semua. Ini jenisnya jenis transmigrasi apa? Pir. Pir. Iya. Oh, Kelapa sawit. kelapa sawit. Iya. Pantesan udah mulai maju gini ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Iya. Kalau jalan pernah diaspal belum nih? Belum. Belum pernah? Baru situ. Iya, yang sedikit tadi itu. Tapi Yang setidaknya jalannya udah bagus kan? Ini kan jarang misalkan hujan gitu nggak becek ya kayaknya jalannya ya. Ya, gitu. Keras gitu kan? Angin keras. Heeh. Oke, makasih Pak. Ya, ya. Jalan-jalan lagi. Ini kita mau lihat gedung SMP-nya kayak gini kurang lebihnya. Nah, nih. Ini kita mau coba lihatkan TK-nya. Terus depan kita itu SD-nya. Lewatnya sebelah sana. Bapak sih dari mana Ibu? Dari Kupang, Kupang Ya. di TTS, Soe. apa namanya? Soe. Desanya? Desa. Kalau saya desa dulu desa Numbenak, sekarang udah desa Obibi. Oh, kecamatannya Pak? Kecamatan dulu Amanuban Timur, sekarang kecamatan Kotolin. Oh, udah mekar gitu ya? udah Mekar. Saya dengan Pak siapa ini? Pak Hans. Pak Hans. Kalau ibunya? Teresa. Teresia. Betah Pak di sini Pak ya? Ya betah. Dulu Kalau dulu ada berapa yang dari NTT? sini dari NTT itu dari Flores 20 kakak, dari Timur itu 20 kakak. Ya yang betah itu cuma tinggal berapa kakak? 20-an kakak. 2 bulan. Masih lumayan. Ya. Berarti ada separuhnya. Ya. Iya. Termasuk mantan kepala desa pulang ke Jawa, kemarin datang ke sini. Maksudnya pulang ke Jawa itu kunjungan ke Jawa atau? Pulang terus. Oh, berarti Pulang terus. yang di sini di Di sini jual semua. Oh. Tapi sampai sana Udah balik betah. lagi ke sini, balik sini. Saya jual tanah, ya udah harus usaha beli tanah kembali. Dulu jual kapling
Satu kapling itu paling tinggi itu 5 juta. Nah, 5 sekarang? juta, satu kapling. Sekarang 100 juta pun orang tidak jual. 100 juta orang nggak jual. Wow. Banyak kemarin di Jalan Poros ini kemarin orang tanya 900 juta di pinggir Jalan Poros. 900 juta. Berapa satu kapling? Itu satu kapling. Wow. Mungkin perkiraannya bukan karena hasil sawitnya ya, karena di pinggir jalan. Oh iya, berarti hitungannya sekarang udah Ya. masalah tanah, bukan masalah hasil. Masalah tanah. Heeh. Karena Iya. apalagi pemerintah kan PLN udah masuk. Kemudian program Pak Jokowi kemarin sertifikat udah jadi semua. Nah, Jadi sertifikat udah jadi, PLN udah masuk, harga tanah luar biasa. iya. Di sekitaran sini, di pinggir jalan gang juga kita bisa lihat rumah-rumahnya udah mewah-mewah, udah gedung-gedung semua. Jadi kurang lebihnya meskipun berada di jalur poros, di jalur gang, tetap bagus. Ini sebelah kanan kita ada lapangan bolanya. Ini jalur 4 nih. Jadi kita tadi udah melewati jalur utamanya atau jalur poros. Ini kita akan ketemu sama warga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Pak Sinten? Hah? Samsuri. Pak Samsuri. Nggih. Aslinya nih mana? Angkatan dari Lampung. Oh, dari Lampung bapaknya. Tapi asli Jawa ya? Jawa. Jawanya mana dulunya? Jawanya saya Madiun Ngawi. Oh, Madiun Ngawi. Ngawi asli kula Desa Tawang, Hmm. gitu. Kecamatan kula Paron. Oh, kecamatan. Berarti dulunya mungkin transmigrasi di Lampung. Enggak di Lampung cuma perantauan. Oh, perantauan. Terus ikut transmigrasi ke sini. Iya, Tahun berapa? berapa Mak ya? 97 ya Mak? 97. Maksudnya Trantauladan itu gimana dari Lampung kok dibilang Trantauladan? Jadi selama istilahnya wilayah Lampung, selama ada Lampung itu mengeluarkan tran baru angkatan rombongan saya itu. Oh. Itu yang patang 130 nih. Wonten mie ayam? Nggih. Tunggal. Berarti Bapak mboten asli transmigrasi, tapi saniki mendiami tempat ini. Oh, berarti pendatang gitu ya. Dari mana asalnya dulu nih, Pak? Lampung. Lampung. Oh, buka usaha niki. Tahun berapa dulu ikut sini, Pak? 2010 sampai sini. Oh, aslinya Jawa Barat. Masnya siapa namanya? Merantau ke sini tahun berapa? Sekitar 2012. 2012. Oh. Enak kah di sini? Penghidupan ekonominya lumayan. Di Sukabumi di mana kemarin? Dari daerah Cisaat. Cisaat. Dan ternyata banyak juga orang-orang yang datang ke sini sebagai perantau kemudian membuka usaha. Ini bener apa, Pak? Gigi. Niki tanahnya tanah apa sih mriki daerah? Asli ini? Latrit. Latrit. Nggih. Buatan sing biasa sing dibuat untuk apa namanya? Tanam lahan sawit gitu. Tran. Maksudnya tanahnya jenis apa di sini? Jenisnya ya macam ada ya kadar pasirnya, Ada? ada yang macam kolin putih itu, Ada, terus? ada yang agak kuning gitu. Pak. Oh gitu, bukan gambut ya kalau di sini ya? Bukan. Bukan. Kalau ada sih ada cuman tidak begitu banyak yang gambut terutama di tempat yang tadi Tarapaya lah kata Kalimantannya itu rawa macam Gitu ya? PGA itu. Berarti kalau yang ini dari Ini latritan Latritan. Iya. Bapak aslinya dari mana? dari Banyumas, Banyumasnya di mana? Aji Barang, Aji Barang, Kecamatan Gumelar. Gumelar. Ini transmigrasi apa Pak sebetulnya dulunya Pak? PIR. PIR di tahun? Tahun saya angkatan 97. Oh tahun 97. Jadi ada angkatan 97, 98 gitu. Iya. Oh tadi sananya ada yang 98 juga, benar ya? Itu yang angkatan kedua. Ada angkatan kedua. Ini kalau dihitung-hitung ini di tengah-tengahnya ini ya? Ini jalur 6. Oh jalur 6. Tengahnya ke sana
ada masjid jalur tengahnya itu. Jadi di sini dikelompokkan jadi apa, jalur namanya? Ya, Kan- setiap SP itu kan jalur 1, jalur 2, jalur 3, jalur 4, jalur 6. Oh gitu. Ya di tempat lain ada juga namanya SP itu nanti ada TR1, TR2, TR3 gitu kan. Ada juga blok A, blok B, blok C gitu. Ya. Oh di sini namanya jalur ya. Jalur. Oh ini tahun 97 lumayan maju ya termasuknya ya. Ya agak cepat. Agak cepat. Apa karena PIR atau gimana Pak? Pertama mungkin pengaruh PIR, keduanya setelah ini tambang ini masuk, Ada tambang apa di sini? tambang boksit. Oh. Jadi dulu sih waktu masih Tran, ini pun termasuk SP8 itu daerah-daerah yang paling ujung dikatakan terisolir lah. Karena akses ke kecamatan aja setengah mati waktu itu. Iya. Nah, kemudian warga kan udah separuhnya yang pada pulang warga itu, terutama dari ke Lampung itu kan banyak yang pulang. Oh, Beberapa jadi ini aja. orang Lampung juga banyak di sini. Banyak. Angkatan di Lampung itu kan angkatan yang kedua. Pertama angkatan DKI, angkatan Lampung, angkatan Jawa, Jawa Tengah teman saya itu. Terus dari kawan-kawan dari NTT, terus ada lagi angkatan dari Jawa Barat waktu itu. Jadi di sini majemuk masyarakatnya. Majemuk. Dan itu semuanya ada juga yang balik, tidak bertahan semua. Ada terutama dari banyak itu dari DKI sama Lampung itu kan Yang- 40 kakak waktu itu. Hampir separuh lebih yang pulang. Separuh lebih yang pulang. Karena ya namanya Tran kan jatah makan dari pemerintah waktu dalam 1 tahun itu jaduk Iya. itu namanya Iya. jaminan hidup. Nah, namun setelah separuh setengah tahun itu ganti keuangan, dan setelah lepas itu kan orang kelapakan. Dan itu waktu itu kan udah ada sawit. Akhirnya pada kerja keluar Yang- ke PT Bal. Ya, yang PT PIR itu kita nggak ngerjakan. Waktu itu ngerjakan cuma ya enggak. PIR-nya maksudnya? Ya dari AMS waktu itu Benua Indah. Hmm. Nah, cuma waktu itu gimana ya ngadat gitu wah, enggak lancar Oh. biarnya mulai ngadat gitu wah. Dari sini mau ke pasar itu mau berapa lama? Kalau dari sini ke Kendawangan aja kalau pakai mobil atau motor ya 2 jam lebih. Kalau dulu ya soalnya sepeda ontel waktu itu. Mau berapa lama? 1 harian? Setengah harian lah waktu itu. Setengah harian. Oh sampai ke Kendawangan. Jadi belanja-belanjanya di Kendawangan sana. Kendawangan itu pun kalau yang pas lagi ada uang. Ah. Nah, setelah itu kan berjalan semakin sini masuklah PT Arita itu yang buka lokasi tambang boksit, Pak. Oh. Aja yang membangun jalan ini, Pak. Bangun jalan yang lebar ini kan buka itu 50 meter, jadi jalan jadi di 22 meter. Jadi pembangunan jalan itu dibangun oleh PT Boksit gitu ya? Bukan pemerintah itu istilahnya? Kalau dari pemerintah sih ya ada macam badan jalan gini, Pak. Nah, ada. Pun belum lama yang jalan ini, Pak. Jadi dulu memang di sini agak terlambat, Pak. Bangunan ini maju. Ya pertama berkat adanya tambang jalur akses utama inilah. Jadi bisa keluar masuk mobil kayak gini pun bisa masuk sekarang. Kalau dulu paling truk itu pun sehari 2 hari baru nyampe. Oh jadi City Car aja bisa masuk ya? Bisa karena lewatnya sekarang kan boksit ke sampai sana lah. Cuman yang jadi kendalanya sekarang, saya masuk Tran ke sini kan tahun 97 ya. Dari Sungai Gantang, Kendawangan, Sungai Gantang ke sini aksesnya itu ya kayak gitu-gitu aja. Oh belum ada perubahan yang tadi jalan hancur kayak gitu? Ada aspal, cuma ya aspal kayak gitulah. Gitu. Bagiannya berapa satu orang? Tran itu. Tran itu kan kapling, satu kapling 2 hektar, pekarangan setengah hektar. Oh jadi 2 hektar setengah ya? Iya. Yang setengah hektar untuk pekarangan, yang 2 hektar untuk kapling sawit gitu ya? Punya Bapak udah hasil berapa sekarang Ya, di sekarang 2 hektar itu? Kalau pas lagi buah lumayan sih mencapai 2 ton. Sekarang sih lagi ngetrek ini waktu. Oh lagi ngetrek. Iya. Lah terus pendapatan sehari-hari cuman itu aja, mengandalkan itu aja Pak? Atau yang cuma ya ada yang lain, macam saya pun istri kebetulan jahit. Oh jahit. gitu. Saya sendiri ngajar di di Mata. Oh ada ngajar juga di sini. Bapak, yang mereka ninggalkan tempat ini ngerasa nyesal nggak Pak? Jelas itu karena banyak yang kembali merantau ke sini lagi. Ujung-ujungnya dari Lampung balik ke sini lagi. setelah tahu di sini udah maju kayak ada gini. yang waktu itu pulang ke Jawa Barat pun di sini dijual kan. Usaha di Jawa ternyata kurang berhasil, kembali lagi ke sini lagi. Banyak itu bunga Boksit besar Pak nanti Pak di sini. Boksit sih lumayan besar, Pak. Dan udah berjalan berapa lama? Udah lama, sekitar 2000 berapa lah. Orang anak saya udah mau kerja udah mau 3 tahunan. Oh ya saya lupa sekali Pak Sinten namanya. Pak Rohidin. Pak Rohidin, iya. Oke. Jadi teman-teman, ini saya barusan ngobrol sama Pak Rohidin. Beliau adalah transmigran dari Jawa Tengah. Aslinya itu dari Banyumas, Purwokerto. Apa namanya itu tadi? Aji Barang. Nah,
Ini transmigrasi tahun 1997. Kalian udah bisa lihat tadi dari beberapa fasilitas yang ada, termasuk jalan, kemudian ada masjid, ada gereja, sekolahannya, semuanya udah kita lihat bareng-bareng. Dan kalau kita lihat secara keseluruhan, transmigrasi ini dibandingkan dengan transmigrasi yang lain, pribadi saya mengatakan di sini lebih maju daripada tempat yang lain. Jadi semacam itu. Untuk nama transmigrasinya namanya transmigrasi PIR. PIR itu perkebunan inti rakyat ya Pak ya. Jadi caranya mereka itu didatangkan ke sini untuk mengolah sebuah lahan, yaitu seluas 2 hektar. Nah nanti lama-lama itu ada hak milik, jadi hak milik setelah nanti ada akad kredit untuk membayar beberapa cicilan itu ya, berapa cicilan per bulannya gitu, sampai akhirnya terus dikembalikan ke rakyat, ke milik kita. Mungkin yang bisa saya lihatkan, mudah-mudahan ini bisa menjadi tombol kangen buat kalian semua yang ditinggalkan di Jawa Barat, di NTT dan sebagainya. Dan mudah-mudahan ini bisa juga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.